air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba dan urapi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mungkin sedikit lebih lama saudara ya. Tapi saya percaya umat-umat Tuhan di tempat ini umat-umat Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini dengan keras. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, biasanya erat kaitannya dengan tanaman. Kalau kita berbicara tentang tumbuhan, biasanya erat kaitannya dengan tanam-tanaman, pepohonan dan lain sebagainya. Dan kalau kita berbicara tentang tumbuhan, tentu di dalamnya atau dalam tanaman itu sendiri pasti ada akar yang akan membantu proses pertumbuhan itu. Kenapa? Karena dari akar itulah tanaman ini menyerap seluruh makanan, unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, saudara, dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sini firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saat saya dan saudara, saat kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekali lagi, saat saya pribadi dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diharapkan oleh Tuhan dari saya dan saudara adalah bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam nama Yesus. Kalau dikatakan kita percaya kepada Yesus berarti kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, bertumbuh yang seperti apa yang Tuhan mau? Bertumbuh yang bagaimana yang Tuhan inginkan buat saya dan buat saudara? Bertumbuh yang seperti apa sih? Apakah bertumbuh yang Tuhan maksud itu kalau diibaratkan pohon, ya, seperti tanaman semusim? Tanaman semusim itu seperti padi 3 bulanan, setelah itu dipanen. Ataukah kita bertumbuh itu seperti ya bonsai yang bertumbuh walaupun sekian tahun tetapi tetap aja kerdil? Ataukah kita bertumbuh ya seperti misalnya pohon jati, walaupun bertahun-tahun tetapi semakin lama semakin berkualitas pohon jati itu?
Atau mungkin seperti pohon-pohon lainnya, seperti pohon mangga, sampai menghasilkan buah. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, khususnya orang percaya, tentu pertumbuhan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan membahas satu persatu pertumbuhan yang seperti apa yang Tuhan maksud. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pertumbuhan yang pertama atau bertumbuh yang pertama yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah hidup tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus. Hidup tetap di dalam Yesus ini Bapak Ibu Saudara berarti tidak berpaling dari Yesus. Tidak berpaling kepada Allah lain. Konsisten. Dan hanya Yesus yang disembah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu contoh di dalam Alkitab, ya, Yosua dan bangsa Israel. Kita lihat pelan-pelan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hidup di dalam Yesus berarti tidak berpaling dari Yesus. Nah saudara, dalam cerita Yosua 24 ayat 15 di sini diceritakan bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada umat pilihan Tuhan, kepada Israel yang katanya umat pilihan Tuhan. Nah pada saat itu Yosua melihat bahwa Israel gaya hidupnya sudah tidak mencerminkan lagi sebagai umat pilihan Tuhan. Yosua melihat ada yang tidak beres. Ada banyak hal yang tidak beres dalam kehidupan umat Israel. Setiap hari umat Israel diperingatkan oleh Yosua. Setiap hari Yosua memberitahukan kepada Israel kesalahan-kesalahan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja Israel tidak mengindahkan apa yang sudah dikatakan oleh Yosua. Yang terjadi adalah Israel memilih menyembah Allah lain. Sampailah di titik di mana Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sudah mangkal Yosuanya saudara. Sudah sakit hati dengan Israel. Ini Israel aku sudah tolong, ibarat kata seperti itu ya. Tuhan sudah tolong, tetapi kok masih lari kepada Allah lain. Tidak konsisten. Pada saat mereka tertekan baru mereka datang kepada Tuhan. Di saat mereka hidupnya baik-baik saja, mereka lupa untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Bahkan mereka berpaling kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Kalau saudara mau bertumbuh kepada Tuhan, saudara harus menjaga seluruh iman saudara kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam Yesus atau hidup tetap di dalam Yesus juga berarti menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada tuan-tuan lain yang lahir di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Memang dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Oke, dia ngomong seperti itu. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tanpa dia sadari ada begitu banyak tuan-tuan yang dia lahirkan di dalam dirinya.
yang membuat dia untuk menyembah sang Tuhan itu. Tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Tuhan-Tuhan itu seperti apa? Berhala-berhala itu seperti apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya terus mengingatkan kepada kita, kalau waktu-waktu bersekutu saudara dengan Tuhan, yang tadinya nilainya 90, turun menjadi 50, berarti secara tidak langsung, saudara sudah punya Tuhan lain yang bertahta di dalam diri saudara. Berarti saudara punya Tuhan lain secara tidak langsung. Nah, saudara, saya ingatkan kepada kita, jangan biarkan ada Tuhan lain yang memerintah di dalam hidup kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata demikian. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kalau kita mengaku kita mengenal Yesus, ya, kalau kita mengaku kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita menempatkan Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Seharusnya kita menempatkan Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Jangan biarkan tertukar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini firman Tuhan. Tidak ada kompromi di dalamnya. Sangat jelas. Tuhan mau dia dinomor satukan, bukan dinomor duakan. Hai istri-istri, apakah engkau mau dinomor duakan oleh suamimu? Saya kira enggak. Saya kira semua istri-istri tidak mau dinomor duakan oleh suaminya. Atau dengan kata lain, dijadikan yang kedua. Nah, kalau kita tidak mau kita dijadikan yang kedua, jangan kita jadikan Tuhan yang kedua. Kalau kita tidak mau kita menjadi ban serep dari orang lain hanya ketika orang lain itu butuh kepada kita, baru orang itu datang kepada kita. Jangan kita jadikan Tuhan juga hanya pada saat kita butuh baru kita datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara tidak seperti itu, tetapi saya harus ingatkan. Jangan sampai kita mengambil sikap seperti orang Israel. Menjadikan Tuhan yang nomor sekian di dalam hidup saya dan saudara. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya baca dalam terjemahan lain. Dan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Yesus, kalau saudara percaya bahwa hanya Yesus yang tidak takluk pada kematian, harusnya kita menaruh seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai cadangan dalam hidup saudara. Jangan jadikan Tuhan sebagai cadangan. Yang berikutnya, tidak berpaling atau hidup tetap di dalam Yesus berarti tetap mengandalkan Tuhan. Hidup tetap di dalam Yesus berarti tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 17
ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Yeremia 17 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, ada dua yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika orang tersebut mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikatakan terkutuk. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia, atau kita mengandalkan Tuhan, yang mana di dalam hidup kita? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu terbatas, bukan? Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, itu terbatas. Saudara mengandalkan diri saudara, itu terbatas. Saudara mengandalkan orang lain untuk menolong saudara, itu terbatas. Sangat terbatas. Mau sampai kapan orang menolong kita? Iya kan? Tidak selamanya orang yang kita minta tolong akan selalu menolong kita. Tidak selamanya orang yang kita harapkan untuk menopang kita dapat terus menopang kehidupan kita. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara. Di saat-saat sulit, Bapak Ibu Saudara, saudara kita mungkin bisa meninggalkan kita. Di saat-saat sulit dalam hidup kita, orang tua kita, anak kita, ya, atau siapapun itu, rekan kita, orang yang kita percaya bisa meninggalkan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengandalkan Dia, Tuhan ada walaupun di tengah badai, Tuhan selalu ada. Kalau saudara ada sampai hari ini, saudara masih bisa menikmati pekerjaan saudara, saudara masih bisa makan, ya, saudara masih bisa menabur, saudara masih bisa memuji Tuhan. Bukankah ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Silahkan semua bergejolak. Silahkan semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau memang kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, mau seguncang apapun keadaan yang terjadi, kita akan tetap menikmati berkat Tuhan. Kan berkat Tuhan itu saya selalu katakan tidak sebatas soal materi. Berkat itu bisa berbicara soal kesehatan. Berkat itu bisa berbicara soal nafas hidup yang tiap hari yang Tuhan berikan. Dan lain sebagainya. Saudara lihat kan sekarang bagaimana perang terjadi. Ya. Belum selesai perang Ukraina, sekarang terjadi lagi perang Israel dan Hamas. Saudara, apakah enak hidup di dalam peperangan? Kan gak enak. Bisa gak mereka dagang? Gak bisa. Bisa gak mereka bekerja? Gak bisa. Mau bekerja bagaimana? Mau mencari duit bagaimana? Toh mempertahankan diri saja untuk makan susah? Benar kan saudara? Namanya perang. Namanya perang.
Nah saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami peperangan dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami peperangan batin, peperangan iman. Saudara mungkin sedang mengalami peperangan demi peperangan dalam ekonomi dan lain sebagainya, dalam keluarga saudara. Tetapi yang mau saya katakan, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara setiap hari, maka engkau akan terus diberkati oleh Tuhan. Engkau akan terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara akan terus menikmati berkat Tuhan. Cukup menurut Tuhan, bukan cukup menurut manusia. Kalau cukup menurut manusia, cukup menurut keinginan pribadi, gak bakalan cukup. Kita perhatikan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bertumbuh yang bagaimana yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perhatikan ayat yang ke-7 dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat bacaan kita tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus berarti kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan berakar di tempat yang lain. Kalau berakar di tempat lain, ketika dicabut, selesai semuanya. Saudara, pohon-pohon ya yang memiliki akar tunggal, ya. Kalau dalam biologi itu ada yang namanya akar serabut dan akar tunggal. Akar tunggal inilah yang paling kuat, yang menembus sampai ke dalam tanah. Ya, sampai yang paling dalam, akar tunggal. Dan inilah yang membuat tanaman semakin kuat. Dan dia dapat menyerap makanan dengan banyak. Akar tunggal ini. Nah saudara, kalau di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita berakar di dalam Tuhan. Ya, kita berakar di dalam Tuhan, maka walaupun ada angin badai yang datang, kita akan tetap kuat. Pohon korma, ya, pohon korma waktu hendak ditanam, kan korma ini hidup di daerah padang pasir atau di daerah gurun. Nah, pada saat ditanam kurma ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak ditanam begitu saja. Tetapi waktu benihnya dimasukkan ke dalam pasir itu dan masuk sampai ke tanah, itu di atasnya ditumpukin dengan batu. Supaya apa? Supaya akarnya dulu yang masuk. Kalau akarnya sudah masuk, karena kan dia di daerah gurun, sudah masuk sampai ke dalam, bahkan sampai dalam tanah, dia akan menyerap air untuk kehidupannya, dan lambat laun dia akan mendorong batu itu ke atas. Sehingga kurma ini dapat tumbuh dengan baik. Padahal dia bertumbuh di gurun. Saudara, tidak peduli keadaan saudara mau seperti apa. Mungkin saat ini seolah-olah saudara sedang diperhadapkan iman saudara bertumbuh dalam keadaan seperti di gurun. Tetapi kalau saudara akar saudara masuk, akar saudara kuat di dalam Tuhan, mau gurun sekalipun, mau gurun seperti apapun, kita tetap bisa bertumbuh. Iman kita tetap kuat. Satu contoh di dalam firman Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan kita perhatikan Efesus 3 ayat 16 dan ayat 17. Efesus 3 ayat 16 dan ayat 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, iman atau orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia berakar, dan orang yang berakar dan pada akhirnya bertumbuh harus ada perawatan. Ibu-ibu yang mengandung, Bapak Ibu Saudara, tentu dia akan merawat janin yang ada di dalam perutnya.
Dia akan protect. Supaya apa? Janin itu dapat bertumbuh sehat. Dan ketika janin itu sudah bertumbuh sehat, sampai pada akhirnya lahir, ya, lahir ke dunia, bayi itu akan dirawat. Akan dirawat. Pada saat dirawat dari masih bayi, anak-anak, terus bertumbuh tunas remaja, sampai dia dewasa. Ada yang namanya perawatan, dirawat. Nah, iman saya dan saudara harus dirawat. Gimana cara merawatnya? Ini saudara, bacalah firman Tuhan ini. Beri makan roh saudara setiap hari. Bangunlah mezbah doa di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara tidak pernah membaca firman Tuhan. Roh saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara nggak pernah memberi makan roh saudara dengan firman Tuhan. Gak akan pernah yang namanya kita berakar di dalam Kristus kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan. Ya, gak akan pernah saudara. Karena kalau kita benar-benar mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus dan kita mengaku bahwa kita pengen bertumbuh di dalam Tuhan, maka nggak ada cara lain kita merawatnya dengan cara memberi makan kerohanian kita lewat firman Tuhan. Berakar di dalam Kristus juga berarti ada pertumbuhan yang signifikan. Bukan seperti bonsai. Tidak peduli berapa tahun kita mengiring Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tidak peduli, bukan itu alat ukurnya. Karena bonsai menjadi bukti, tanaman bonsai menjadi bukti. Walaupun tanaman bonsai itu sudah 20 tahun, dia akan tetap kerdil. Karena wadahnya kerdil. Tapi ketika tanaman atau pohon itu ditanam di tanah yang luas, maka dia akan bertumbuh besar sampai menghasilkan buah yang lebat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi selalu ingin air susu yang murni. Ketika air susu bayi ini tercemar, maka akan ada gangguan di dalam tubuh bayi tersebut. Mungkin, mohon maaf, mungkin bayinya akan nggak usah baik. Kita aja orang besar kan, orang dewasa. Kalau kita minum sesuatu atau makan sesuatu yang mungkin tidak bersih, ya mungkin kita akan ini terus ya, keluar bolak-balik di belakang. Ada perawatan di dalamnya, ada pertumbuhan. Berakar di dalam Tuhan berarti juga menghasilkan buah. Saudara ingat cerita Yesus? Ketika Yesus cari pohon buah ara, tapi dia tidak mendapatkannya. Sehingga pohon ara itu dikutuk. Ya, saudara ingat cerita itu? Padahal kan wajar. Karena pada saat itu bukan musim buah ara. Namun yang Yesus maksud adalah, Yesus gak peduli, Tuhan gak peduli. Saudara mau bagaimana keadaan saudara, mau musim buah atau gak musim buah, Yesus gak peduli. Yesus tetap cari buah di dalam diri saya dan saudara. Mau bagaimana keadaan kita, mau sesulit apapun, Yesus cari buah. Yesus cari buah di dalam diri kita. Kolose 1 ayat 9 dan ayat 10, ini banyak ayat nih saya sampaikan kepada saudara. Kolose 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya,
kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan ayat ini. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dalam segala pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang tidak baik. Mungkin saudara bertanya, pekerjaan yang tidak baik yang bagaimana? Ya, saudara pasti mengerti kan? Ketidakjujuran itu pekerjaan yang tidak baik. Iya kan? Nah, saudara, firman Tuhan katakan, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan. Dimanapun saudara bekerja, saudara harus menghasilkan buah. Ini standar Tuhan loh, bukan standar saya. Entahkah itu kita memberitakan Injil, entahkah itu kita bekerja, karena firman Tuhan katakan, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, perbuatlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Orang-orang yang asal-asalan dalam bekerja, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang asal-asalan dalam bekerja yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, jangan harap dia akan bertumbuh, jangan harap dia akan berbuah, menghasilkan buah. Tetapi justru kalaupun dia menghasilkan buah, mungkin bukan buah yang manis, tapi buah yang masam, buah yang busuk. Saudara, cintailah apapun yang dipercayakan kepada saudara di hadapan Tuhan. Mungkin bagi orang lain pekerjaan saudara itu kecil, nggak ada artinya. Tetapi kalau saudara mencintainya, saudara melakukan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksi. Engkau akan menjadi saksi. Saudara, dimanapun Tuhan percayakan saudara bekerja, ya, pada akhirnya hasil kerja saudara itu sama dengan buah. Hasil kerja saudara itu sama dengan buah. Kalau saudara kerjaannya bagus, itu buah berarti saudara memberi buah. Ya, saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan datang ya, masuk di sini, ya, yang dari berbagai perusahaan. Tuhan izinkan justru memperbaiki yang porak-poranda. Dan itu kepercayaan. Itu kepercayaan saudara. Mahal, gak semua orang dipercayakan. Amin saudara. Gak semua orang dipercayakan. Jadi kalau saudara dipercayakan, bertanggung jawablah. Apapun juga yang dipercayakan kepada saudara. Bertanggung jawablah akan kepercayaan itu dan berusahalah untuk menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah akan melahirkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Orang yang menghasilkan buah akan melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas, yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Ini orang yang berkualitas, orang yang menghasilkan buah. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, bertumbuh yang seperti apa yang firman Tuhan mau. Ayat yang ke-7. Dari Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Yang ketiga, bertumbuh yang firman Tuhan maksud adalah bertambah teguh dalam iman. Teguh berarti kuat. Teguh berarti tahan banting. Teguh tidak mudah hancur. Tidak mudah roboh, namanya teguh. Imannya kuat. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah saya dan saudara kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Jadi Tuhan mau saya dan saudara kuat. Iman kita ini kuat. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego.
ketika dia diperhadapkan dengan pilihan menyangkut iman, mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, ataukah mereka tetap bertahan dengan konsekuensinya mereka harus dibuang masuk ke dapur api. Mereka tetap memilih menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Saudara bisa baca dalam Daniel 3 ayat 15. Daniel 3 ayat 15 sampai ayat 18. Kita perhatikan ya saudara ya. Daniel 3 ayat 15 dan ayat 18. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah dan tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat selanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti akan bertambah teguh. Sekalipun yang dihadapi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Sadrak, Mesakh, Abednego diperhadapkan dengan pertaruhan iman antara hidup dan mati. Sadrak, Mesakh, Abednego harus memilih mengorbankan imannya dari Allah yang hidup atau memilih menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar. Ini pilihan yang sulit Bapak Ibu Saudara. Nyawa taruhannya. Petrus gagal dalam hal ini. Tetapi Sadrak, Mesakh berhasil. Mereka katakan sekalipun, ya, ayat yang sebelumnya, ayat 18, boleh ditampilkan. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Ini orang yang punya prinsip iman. Saudara, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi kita punya iman yang kuat. Kalau ketika Tuhan izinkan datang masalah yang kecil, kita pangkas. Masalah yang kecil kita pangkas, artinya apa? Kita tolak setiap kali ada tantangan, kita tolak, kita ingin lepaskan menjauh dari persoalan itu. Kayak setiap masalah, setiap persoalan itu harus dihadapi, harus diselesaikan, bukan ditinggalkan. Setiap masalah, setiap persoalan itu harus dihadapi, harus dibereskan. Sadrak, Mesakh sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah yang kecil. Ketika dia sampai kepada puncak persoalan yang besar menyangkut iman, aslinya kelihatan. Banyak anak-anak Tuhan ketika sudah berhadapan dengan iman, mereka mengorbankan imannya. Mereka tinggalkan Yesus demi sebuah popularitas, demi perut, mohon maaf, meninggalkan Tuhannya. Saudara, apakah Tuhan kita sangat lemah? Tidak. Aku punya, sama-sama saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin saudara. Sadrak, Mesakh dan Abednego sepakat. Mereka percaya mereka punya Tuhan yang besar. Iman mereka kuat. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga angin, topan, badai datang dalam kehidupannya, mereka tetap kuat. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang tidak baik dalam pekerjaan saudara. Mungkin dalam rumah tangga saudara hadapi itu. Atau mungkin di tempat lain. Saudara hadapi tantangan.
Kalau saudara ingin melihat apakah saudara benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, respon hati saudara sangat menentukan. Ya, respon hati saudara sangat menentukan. Bertambah teguh di dalam Tuhan berarti tahan dalam segala keadaan. Tahan dalam segala situasi. Tahan dalam segala pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Hanya orang yang bertahan dalam pencobaan yang akan menerima mahkota kehidupan. Hanya orang yang bertahan. Hanya orang yang bertahan dalam pencobaan yang akan terima mahkota kehidupan. Yang tidak bertahan gak bakalan terima mahkota kehidupan. Naomi dalam Rut 1 ayat yang pertama, ketika kelaparan datang menghampiri negerinya, Naomi meninggalkan negeri itu, rumah roti itu. Padahal kan ada orang-orang lain juga yang tetap tinggal di situ dan mereka tetap hidup. Artinya apa? Orang-orang tersebut masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, mungkin kau rasa, kok bisnis saya seperti ini ya? Kok seolah-olah kurang maju? Saudara, kan semua ada waktunya Tuhan. Semua ada waktu Tuhan, bukan? Kalau sudah berbicara waktu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Boleh mengobok-obok, berusaha menghancurkan saudara. Tetapi Tuhan buka dari atas. Karena cara Tuhan tidak pernah dimengerti oleh siapapun juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Masalahnya kita sabar gak menantikan waktu Tuhan. Orang yang bertumbuh, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara jangan pernah berkata saudara bertumbuh kalau saudara tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Menanti waktu Tuhan ini gak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau kita memberikan Tuhan sebebas-bebasnya berkuasa atas kita, dan kita tidak mudah menyerah, maka Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara ya. Amin, saudara. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu yang bagaimana? Ayat yang ke-7 dari 2 Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. 2 Kolose, salah ya saudara ya. Yang ketik salah nanti. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 bagian terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Stoknya ada terus melimpah, namanya melimpah. Selalu ada. Saudara yang biasa stok barang, kan kalau pelanggan nyari barang kepada saudara, ada ini, ada terus, ya kan? Ada barang ini, ada. Kenapa? Karena saudara stok. Firman Tuhan katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bukan persungutan. Tuhan akan membedakan orang-orang yang suka mengucap syukur dengan orang-orang yang suka mengeluh. Tuhan akan membedakan orang-orang yang suka bersyukur kepada Tuhan dengan orang-orang yang suka menggerutu. Yang hidupnya penuh persungutan. Setiap hari bersungut. Saudara, yang susah kan hidup ini banyak di dunia ini kan. Ada 2 orang yang susah. Yang satu, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan hal yang luar biasa. Yang satu, padahal masalahnya sama. Yang satu datang, aduh kok angel ya, aduh kok susah ya.
Duh, cek sulitnya rek. Bersungut terus. Pada akhirnya yang mengucap syukur inilah yang akan menikmati berkat-berkat ilahi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, setelah itu kita lihat Kolose 3 ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, mudah, gak mudah. Saat orang memiliki sesuatu mengucap syukur itu mudah saudara. Tapi ketika tantangan demi tantangan Tuhan izinkan datang dalam hidupnya, belum tentu ia dapat mengucap syukur. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Libatkanlah Tuhan dengan mengucap syukur apapun yang saudara lakukan. Pekerjaan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di lingkungan saudara. Firman Tuhan katakan, apapun yang saudara lakukan, baik dengan perkataan untuk membangun orang lain, baik dengan perbuatan saudara bekerja dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah oleh Dia kepada Allah. Dan ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak, sama-sama kita baca. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Mari pemain musik bisa standby di depan. Sama-sama kita baca, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin saudara. Orang yang bertumbuh dia tidak akan bersungut-sungut setiap hari. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Ucapan syukur yang memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami mau menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Kami ingin bertumbuh, kami ingin berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam Tuhan. Dalam segala kehidupan kami, nafas hidup kami, biarlah memuliakan Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup. Oh, lebih dari nafas, kami perlukan kasih-Mu Tuhan.
kita katakan lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Terima kasih Tuhan, berjalan di sampingmu, Bapa. Umur hidupku lebih dari nafasku, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Amin, amin, amin. Peganglah tangan untuk selamanya. Haleluya. Kami sembah, kami menyembah. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin menjadi umat-umat yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ketika ada tantangan datang dalam hidup kami, bahwa kami untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kami untuk mengerti kehendak Tuhan, bahwa kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kami untuk kuat teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang hadir. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, apapun tantangan itu, mari Tuhan bantu, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Berkati semua yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang sudah berkorban tenaga, waktu dan semuanya Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan Tuhan, sukacita Allah terus mengalir memenuhi umat-Mu Tuhan. Berkat-berkat Allah tercurah hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.